Senjata kita cuma hanya berdoa. Minta sama Allah. Minta sama Allah. Berdoa pun saya bukan di tempat musola, bukan tempat sholat, bukan. Berdoa saya datang ke tempat tidur binaan saya tuh. Ya namanya ODGJ, kita berdoa pun situ ada yang ketawa, ada yang tidur-tiduran, ya ada yang ngomong sendiri. Ya artinya dia tuh nggak ngerti apa yang kita punya masalah gitu. Ya Allah, kalau memang ini pekerjaan saya atau kegiatan saya di luar keredoanmu, hentikanlah. Akan tetapi kalau di dalam keredoanmu, apa yang saya lakukan, walaupun banyak cobaan dan rintangan lain sebagainya, berikanlah saya kekuatan. Oke guys, ini Pak Haji Marsan, Ketua Yayasan Al-Fajr Berseri. Pak Haji Marsan mah udah cerita ke YouTube yang lain nih pasti ya, udah masuk Metro TV, udah masuk apalagi tuh Kick Andy. Wah, udah sering banget deh di wawancarain nih. Kayaknya nih bosen nih ya, udah bagian aku mah ya. Bagian aku nih bagian ini nih, udah serpihan nih kayaknya. Tapi aku pengen tahu, penasaran, kenapa Pak Haji punya yayasan ini? Dari awalnya tuh kayak gimana tuh Pak Haji? Ya sebetulnya gini Mbak ya, ini kan yang langka untuk dicita-citakan oleh orang gitu ya, pekerjaan seperti ini gitu. Karena inilah kita pekerjaan yang tidak bisa ditinggal. Iya. Ya, kenapa? Kalau kita tinggalin nggak ada yang mewakili kan begitu. Iya. Gitu. Karena kita menghadapi atau merawat orang-orang gangguan jiwa itu dari mulai awal tahun 92 saya waktu masih jadi kusir Delman. Nah dari sekarang ini kan udah berapa tahun nih ya, kalau tahun 2024 ya. Udah ngitung dah, sudah pusing nanti. Udah. Saya juga pusing tuh. Nah dari tahun 92 anak saya pada waktu itu masih ada yang masih nyusu, ada yang baru sapian, berdua tuh waktu itu anak tuh. Iya. Nah di saat saya narik Delman di komplek tuh, ya saya juga mungkin sama dengan orang-orang, perasaan dan untuk punya rasa pedulinya gitu. Nah, pertama tuh saya tidak punya rasa hati iba, paling kita melihatnya kasihan aja tuh sama ODGJ tuh. Iya. Nah di tempat pembuangan sampah di situ dia tuh yang udah berbulan-bulan di situ gitu. Nah pas saya melihat kedua kalinya, di saat dia sedang makan di kantong plastik yang begitu banyak lalat gitu. Nah di situ saya pas melihat semalam kepikiran. Akhirnya hasil semalam kepikiran, saya ambil tuh jam 5 sore tuh sebab pulang gitu. Pulang udah cukur rambutnya dulu, rambutnya gimbal. Terus kita mandikan, mandi juga agak sulit karena mungkin dia nggak pernah mandi barangkali gitu. Akhirnya terpaksa kita ngompat dragon tuh, kita siram aja pakai ember tuh, gayung tuh. Kan tarik-tarikan tuh. Setelah itu akhirnya kita itu agak kesulitan untuk mandiin dia gitu. Akhirnya terpaksa bisa juga tuh. Saya mandikan tuh, pas mandikan, kasih makan tuh. Nah karena udah menjelang maghrib, istri saya kan pas saya ngambil nasi buat makan mereka kan bertanya gitu. Itu apa nanti membahayakan tuh kalau di tempat kita gitu. Nah saya nggak jawab karena saya nggak punya pengalaman membahayakan atau tidak, iya gitu. Akhirnya saya ngambil nasi, saya kasih makan tuh. Nah kira udah maghrib kesanain tuh, saya suruh naik ke atas kandang kuda tuh di loteng tuh. Nah singkat katanya tuh naik dulu saya loteng tuh. Nah setiap hari saya liburkan untuk aktivitas ngikut dengan saya kayak cari rumput ya, mempanding kuda gitu. Mau tuh dia? Ya artinya walaupun dia nggak mau, saya bawa aja gitu. Artinya kita pendekatan gitu supaya dia lebih berani dengan saya gitu. Ada rasa simpati gitu. Jadi dari greget dia bisa membaca gitu. Kasih sayang kasih kita sayangnya ya. itu gitu. Nah sehari 2 hari saya mulai berani. Artinya apa? Berani untuk menyuruh dia segala macam gitu. Karena kita bahwanya orang ini nggak galak gitu ya. Gitu. Nah singkat katanya saya setiap saat tuh selalu menanyakan nama gitu, nama dia gitu. Dia agak sulit untuk menjawabnya gitu. Nah menanjak ke bulan pertama sampai bulan kedua, nah baru mulai dia tuh. Saya tanya namanya, dia bilang namanya Rudi gitu. Nah kalau saya udah tahu seperti itu berarti namanya bener Rudi nih kan. Saya tanya berulang-ulang kali kan dia selalu responnya konsisten gitu ya gitu. Nah saya menyimpulkan berarti bener namanya Rudi nih kalau dia ngakunya Rudi gitu. Nah menanjak ke 3 bulan
dia sudah mulai beraktivitas tuh sesuai dengan profesi saya gitu. Terus saya tanya lagi tuh, meningkat ke orang tuanya, nama orang tuanya, nama ibunya dan sebagainya, tempat dan alamat gitu. Nah itu menanjak ke 3 bulan dia nggak berubah-ubah tuh, dibilang Kerawang. Saya tanya lagi nanti lain kali alamatnya di mana, di Kerawang, termasuk nama orang tua dan ibunya gitu. Nah saya pas 3 bulan itu menyimpulkan bahwa ini bener nih. Nah saya kan nggak ada niat untuk menapung orang seperti itu ya, cuma menolong sementara aja gitu. Akhirnya saya mengizinkan untuk saya suruh pulang. Saya ongkosin tuh waktu itu 7.000 tuh. Pulanglah dia ke Kerawang sesuai dengan alamat dia. Saya antar tuh naik 3 perapat dia tuh di Tambun. Pulang dapat kira-kira 3 hari kemudian. Nah dia datang tuh sama bapaknya, ibunya sama dia gitu. Nah jarak 10 meter pas ke tempat saya itu dia nunjuk saya, Bu bapak ini Bu yang rawat saya. Ibunya dipercepat. Tiba-tiba ibunya menyium kaki saya tuh, saya angkat gitu. Ya Allah. Nah kira-kira beberapa detik terus ibunya pas saya angkat meluk saya. Nah setelah itu terus dia bicara sama saya, Pak ini anak saya udah saya sedekahkan, udah saya tahlilkan gitu. Saya menganggap meninggal gitu, kata ibunya tuh. Saya ditanya, emang berapa lama Bu pergi dari rumahnya atau hilangnya? Kurang lebih Pak hampir 5 tahun. Buset. Nah itulah, jadi saya punya rasa tuh, arti bermanfaat untuk orang lain. Betul. Cuman itu aja Mbak konsekuensinya tuh. Jadi nggak ada cita-cita nanti kita bikin program yayasan seperti ini, nggak kayak gitu. Nah namanya kita punya rasa hati ya dengan seperti itu, kita yang jadi buat bekal saya itu, saya selama saya hidup baru kali itu tuh ibu-ibu menyium kaki saya, cuman itu aja yang menjadi bekal saya tuh jadi semangat gitu untuk orang-orang kayak gini gitu. Nah akhirnya kan ketika ada ODGJ di jalanan saya bawa pulang. Iya. Walaupun nggak tiap hari, nggak tiap bulan tuh ya, nanti ada lagi saya bawa pulang. Nah dari tahun 92 sampai ke tahun 2005 terkumpul lah kurang lebih 10 lah gitu. Nah saya kan udah mulai repot ngempaninnya gitu. Akhirnya karena kita biasa ngutang beras tuh sama tukang dagang tuh ya langganan. Begitu saya ngutang karena udah 3 hari nggak bayar, dia ngata begitu tukang berasnya pas saya datang tuh. Pak kalau bapak ngutang terus bayar nggak jelas saya bisa bangkrut gitu. Nah saya kan berpikir, oh iya juga ya gitu. Namanya dagang beras berapa sih untung kan gitu. Nah setelah itu saya udah tuh nggak dapat pulang dah tuh. Nah saya mampir tuh ke rumah teman saya tuh. Teman saya waktu itu ekonomi bagus lah dia gitu ya. Pas saya mampir, saya sampaikan keluhan saya bahwasanya saya ini tadi ngutang beras sama beras sudah nggak dapet gitu. Saya hari ini berat bener nih buat kempanin mereka yang saya bina di rumah gitu. Karena teman saya ngomongnya begini, lah kamu orang gila aja diurusin, orang benernya susah. Yang tadi kita mau niat mau nyelang atau mau minjem, kita udah punya perasaan, wah berarti nggak dapet dan nih. Akhirnya saya membicarakan yang lain tuh, pindah ke pembicaraan yang lain gitu. Ya udah setelah itu saya pulang ke rumah, ngomong dah tuh sama istri. Ya kita nih beras udah nggak dapat ngutang gitu. Gimana ya gitu. Ini si Boy kita jual dah nih. Kan kuda saya namanya si Boy tuh. Si Boy kita jual nih. Oh awalnya kuda dulu yang dijual. Iya. Kata istri lah kalau jual Pak kita sehari-hari dari mana? Kita kan dari situ dapatnya gitu. Saya udah gak mikirkan nanti besok lusa entah dari mana lah. Yang penting mereka ini bisa makan aja hari ini. Nah saya tawarin teman saya tukang kuda tuh. Aku udah jual 2 juta dah tuh. Saya beliin beras semua dah tuh. Ya. Nah, sebelum beras sudah ada, besok pagi nih kita makan nggak ada launya kan? Nah kita bawa sepeda tuh ke pasar induk dah tuh. Bukannya kita bawa sepeda kita belanja bukan? Cari pipilan kulit kol tuh yang tua-tua tuh yang dibuangin pedagang tuh. Ya Allah. Kita buatin karung tuh. Kata pedagang nanya, Pak buat apa ini Pak? Buat ban kuda gitu. Padahal buat makan mereka gitu. Jadi kisahnya itu memang suka dan dukanya itu banyakan dukanya gitu. Kalau kita hitung perbandingkan gitu. Ya karena manusia ya, Itu. Pak Haji. Apa ya? Terus, Kita ini manusia bukan kayak kucing gitu Iya. ya. Kita punya kucing. jadi apa ya? Ya mungkin bahasanya kalau kita kembali pada fitrah manusia gitu ya. Kan di mata Allah kan sama tuh. Si kaya, si miskin ya, yang pincang, yang cacat dan sebagainya mungkin sama lah gitu. Mungkin tadi beda derajatnya barangkali gitu. Nah, kita kan ini derajat kita kan lebih tinggi dari mereka yang kita rawat. Iya. Itulah yang membuat saya tuh bersyukur gitu ya gitu. Nah setelah itu udah tuh berlalu kira-kira tahun berapa tuh ya, tahun 2014 kalau salah sih ya gitu. Kena tempatnya nggak memadai gitu. Dulu di sini juga nih Pak? Iya dulu di sini bukan di sana tuh.
Pas gerbang tuh, itu kan sawah semua ini, sawah semua sana ini. Oh gitu. Tahun 2014 apa 12 saya udah nggak begituin ya, temen saya ingatnya di demo aja tuh. Akhirnya kan gara-gara pasien saya keluar ke warga, karena keamanannya nggak ada, tempatnya nggak memadai, malam keluar tuh keluarga tuh. Nah, keluar keluarga itu namanya orang gangguan jiwa atau ODGJ, ada sendal di depan rumah warga tuh dipakai, sendal jepit gitu. Nah pas dipakai pagi-pagi warga datang ke tempat saya, marah-marah deh tuh. Pak itu semalam bapak piaranya keluar pak tuh, sendal saya dipakai gitu. Wah, ya pokoknya ngomongnya nggak enak lah gitu ya. Nah saya selain dari minta maaf, udah nggak ada lagi yang saya ucapkan gitu. Karena kemampuan saya cuma hanya minta maaf kepada warga. Ya, saya bilang pak saya mohon maaf karena mungkin tempat saya memadai gitu. Pak lain kali jangan sampai ada yang keluar pak. Nanti kalau masuk rumah gimana pak? Ini kan orang nggak waras gitu. Ya pak saya mohon maaf gitu. Nah udah kejadian itu mungkin kita dicoba lagi nih sama Allah nih. Kuat nggak ada nih? Ada lagi tuh. Beberapa hari kemudian tuh perempuan keluar, ada jemuran ibu-ibu tuh diambil dipakai. Wah itu marah tuh. Kalau tadi kan tetangga sebelah nih sendal, ini tangga sebelah lagi nih jemurannya diambil dipakai. Nah itu udah tuh marah, kata-kata udah gak ini lah gitu. Dibilang apa bapak orang kayak gini pak, ini orang bisa juga membahayakan pak gitu. Nanti anak kecil juga nggak bisa leluasa main di sini gitu. Karena ada orang-orang seperti ini gitu. Jadi pada intinya warga menolak lah gitu ya. Gitu. Nah, pas itu terus 3 hari kemudian di demo saya tuh dipanggil ke kantor RW jam 8 malam habis isya. Nah di situ pas saya nyampe udah penuh warga di situ. Artinya warga itu tidak mengizinkan atau mungkin merasa keberatan gitu. Ya udah saya nggak banyak bicara sih gitu. Pasrah ya? Iya, karena apa yang saya bicarakan itu juga tidak meyakinkan untuk mereka gitu. Karena tidak punya bahan untuk meyakinkan mereka gitu. Saya cuma hanya banyak mendengar dibandingkan saya mengungkapin apa yang alasan saya gitu. Nah, ada salah satu tokoh masyarakat yang dia tidak membela gitu ya gitu. Sedikit mungkin untuk meredakan lingkungan masyarakat situ yang berkumpul gitu. Ya udahlah gitu. Ini kan artinya dia tidak juga ngambil barang ya, kalau sekedar mungkin namanya orang terganggu jiwanya gitu. Serasa mungkin kayak Pak Marsan juga mungkin ya tidak melalaikan mungkin dalam kondisinya barangkali gitu ya, mungkin Pak nanti kata tokoh masyarakat nih ya Bapak juga harus inten Pak, harus waspada juga gitu. Nah akhirnya udah dah tuh. Nah PRT juga kayaknya dia agak ini gitu, agak membantu juga gitu. Gitu. Didukung juga ya sama juga PRT gitu. Karena kan kita ya penilaian bagi orang yang jernih ya siapa yang mau sih kan, dia kan orang udah mau dah nih ya berbuat seperti ini kan nggak ada nilai pasti nggak ada gitu. Betul. Ya kan tadi banyak kerugian ya kan begitu ya bagi orang yang secara sehat, akal sehat gitu ya gitu. Nah situ pas itu saya pulang sama istri, waduh ini warga sudah mulai terusik gitu, komennya tuh udah nggak mengizinkan bahasanya untuk kita ngumpulin orang-orang yang terganggu jiwanya gitu. Nah, abis di demo nih ya, dapat beberapa hari, ada lagi warga datang kemari. Itu mah bukan soal masalah dia keluar dari panti. Itu ada yang ajan malam jam 2, suaranya keras, tinggi gitu ya, dikirain warga ini udah subuh. Nah, pas dia datang ke musola, ternyata baru jam 2. Nah, pagi-pagi warga datang untuk ke tempat saya. Pak, itu semalam Bapak binaannya jangan kasih ajan dong Pak, gitu. Lah, saya nggak nyuruh ajan Pak, gitu. Saya jadi terganggu Pak waktunya, saya datang ke musola sekira kalau subuh ternyata baru jam 2 gitu. Ya saya udah nggak bicara lagi gitu. Jadi banyak gitu ya, gara-gara dari ajan lah, sendal jepit lah, dasar dipakai lah. Jadi udah nggak ada yang menyenangkan lingkungan gitu. Ya kita selain dari berdoa, ya udah nggak ada lagi. Senjata kita cuma hanya berdoa. Minta sama Allah. Minta sama Allah. Berdoa pun saya bukan di tempat musola, bukan tempat sholat, bukan. Berdoa saya datang ke tempat tidur binaan saya tuh. Namanya orang ODGJ waktu itu kan masih peluran gitu ya, ngampar gitu di bawah gitu. Ya namanya ODGJ, kita berdoa pun situ ada yang ketawa, ada yang tidur-tiduran, ya ada yang ngomong sendiri. Ya artinya dia tuh nggak ngerti apa yang kita punya masalah gitu. Nah saya berdoa pada Allah pada itu cuma hanya 2 kalimat gitu. Ya Allah, kalau memang ini pekerjaan saya atau kegiatan saya di luar keredoanmu, hentikanlah. Akan tetapi kalau di dalam keredoanmu, apa yang saya lakukan, walaupun banyak cobaan dan rintangan lain sebagainya, berikanlah saya kekuatan. Nah mungkin tadi Allah tuh menjawab, ya udah ya kalau bahasa kita nih kita ngadu gitu ya sama orang tua nih, udah bapak atau ibu
ridho, itu begitu bahasanya gitu. Nah kalau nggak ridho kan mungkin saya tadi berhenti dah tuh. Ternyata kan saya tambah semangat tuh. Bukan semakin menurun sama semangat gitu. Biasanya kita tidur malam kurang tidur, tapi semangat gitu. Menungguin pasien pada tidur. Kalau siang kita menggerakin bimbingan apa tuh binaan, suruh nyangkul, nanam segala, bayam, kangkung, apa aja lah ya, buat untuk mencapai kehidupan gitu. Nah, jadi di situ Mbak, jadi pahitlah perjuangannya, karena kita ini bukan bangun pesantren. Kalau pesantren mungkin didukung oleh tokoh masyarakat, ya, tokoh agama, karena kita ini bahasanya kita melayani orang-orang gangguan jiwa. Jangankan ya, orang lain ya, keluarga sendiri aja itu bisa membuang keluarganya. Ini fakta, bukan berarti saya bicara gitu ya. Contoh ada bapak yang stroke, anaknya nggak mau nerima. Ada ibu-ibu tapi dia punya anak cuma hanya nitip seperti kayak orang nitip apa ya, kucing ya. Kalau kucing mungkin kalau nitip Pak kucing saya nih ya, entar saya pulang dari kampung kali saya ambil lagi. Ini enggak, sampai dia meninggal kita kabarin. Jadi ini memang pekerjaan yang sangat-sangat apa ya, nggak semua orang mau gitu ya bahasanya gitu. Makanya tadi saya bilang pekerjaan saya ini sulit untuk ditiru orang banyak gitu, kecuali mungkin ada orang-orang memang ya pilihan untuk mau gitu ya gitu. Saya sih bukan merasa pilihan, bukan gitu ya, tapi nggak jarang lah. Sampai pemerintah pun untuk mendirikan panti seperti ini itu sulitnya bertahun-tahun. Oh gitu. Contohnya pemerintah Jawa Barat tuh. Dia pernah ngomong saya, Pak, saya memang berencana udah sekian tahun yang lalu, tapi pelaksanaan susah. Untuk mengumpulkan atau untuk misalkan ada orang yang dipasung, ada orang yang terbuang di jalanan, itu belum ada tempatnya. Nah, satu-satu ini Al-Fajar di Jawa Barat, maka dari itu kita ini jadi buat apa ya, rujukan. Kiriman dari Kuningan, dari Kerawang, dari Bandung yang telantar, itu dibawa ke sini. Iya. Makanya kalau kata Pak Gubernur pernah waktu saya dapat penghargaan diundang sana tuh ya termasuk panti itu ya yang terbesar di Jawa Barat adalah Al-Fajar gitu. Karena pasiennya ini udah melebihi rumah sakit. Dan luas lahannya ini di antara Jawa Barat ini termasuk paling luas. Dan ketiga penataannya gitu. Ini kan kita bikin sejuk. Walaupun kita keluar dari sini gersang, tapi kalau masuk kemarin sejuk. Kenapa? Kita tata pohon-pohonan. Mereka juga bisa berkeliaran nyantai-nyantai, nggak di kerangkeng kecuali memang yang belum bisa gitu ya. Nah, jadi kita bisa belajar dari mereka sendiri. Kan mereka juga kan sebelum sini kan ada yang di rumah sakit kan begitu ya, ada titip oleh keluarga tuh, ada yang di panti-panti lain. Itu nggak bisa bebas kayak di sini. Ini kan dia bebas nih berinteraksi. Dia kalau memang udah kita anggap aman, nyaman, dia juga nyantai-nyantai gitu ya. Kayak bukan tempat ODGJ aja. Iya. Itu, nah kita memang desainnya itu kita ciptakan semaksimal mungkin tuh nyaman gitu. Iya. Kayak ini ya nyaman juga buat mereka ya. Pokoknya ini termasuk lingkungan. Ya kalau bahasa ini kan lingkungan ODGJ, tapi walaupun ODGJ dia bisa bebas. Dia punya hak, kayak dia mau ngapain dia punya hak gitu. Paling kita mengawasi yang kita nggak seharusnya dia lakukan, yang nggak baik kita larang. Tapi kalau kita bebas aja. Gitu. Tapi ada yang suka keluar gitu, pernah kabur gitu Pak? Ada juga. Oh ada. Kadang-kadang kan begini, si pasien ini dia kan merasa dititip oleh keluarga. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, dia kan masih nanya sama saya sebagai yang deket tiap hari ketemu gitu ya. Pak, kok saya nggak pernah dibesuk, nggak pernah juga seperti apa keluarga gitu. Saya udah lama Pak di sini gitu. Nah kita kan pasti melarang, nanti kamu pulangnya ketika dijemput. Kalau pulang sendiri jangan. Mungkin kita juga udah banyak menjanjikan barangkali ya. Nah ini bisa pulang. Biasanya pasien tuh yang udah hampir 60% ke atas yang bisa pulang. Kabur artinya. Jadi ada dua dimensi ya. Yang kabur pertama mungkin karena kangen dengan keluarga, bertahun-tahun di sini. Ada juga memang dia nekat menjebol. Kayak kemarin kan perempuan tuh ada yang jebol tuh. Jebol plafon tuh. Dia lompat tuh. Nah itu mungkin tadi kena nekat gitu. Kalau yang udah begini-gini mah dia suruh pulang nggak mau, takut. Satu nggak punya ongkos dibilang. Karena dia udah menyadari gitu. Jadi yang pulang ini satunya nekat gitu. Kena nekat. Gitu. Bagus juga ya berarti ya. Jadi kita ini memang apa ya, ngurus orang-orang seperti ini. Kalau kita kalau sekarang mungkin kita nggak terlalu berat gitu ya. Gitu. Karena mungkin tadi kita
sudah banyak orang ketahui kegiatan kita. Jadi kalau orang udah tahu pekerjaan kita ini, orang kan semua juga niat hatinya kan kalau lebih kan ingin berbagi. Betul. Kayak tadi kan tuh ada Jumat Berkah. Ya. Iya. Nah, orang tuh merasa senang, ya. Memberikan makan orang yang sangat lapar tuh senang, nggak beda kita. Ya kita kalau misalkan memberikan orang makan keadaan lapar senang, tapi kalau keadaan orang kenyang kayaknya kita kurang ini. Iya. Ya kalau kita kasih makan nih, oh, Pak kenyang Pak, cuma sedikit dibuang, itu kita nggak ikhlas. Tapi kalau rasanya dia begitu, apa ya, maaf kayak masa kelaparan lah gitu. Iya. Kita kayak senang gitu, apa yang sudah perbuat lagi, jadi ada rasa ketagihan. Nah itu dan natur saya seperti itu. Ya, yang pernah datang kemari tuh, pertama kan mungkin dia ngajak anaknya gitu ya. Jadi ini seperti kayak apa ya, wisata hati, kasihnya betul wisata hati. Wisata kemanusiaan. Iya, misalnya dia ajak anaknya keluar ke sini. Saya tanya, Pak, kenapa nggak ke tempat-tempat kayak kebun binatang? Wah, gitu Pak. Bukan itu Pak tujuannya. Saya mau mengajar anak saya Bersyukur. bagaimana bersyukur dia. Betul. Ketika nanti dia menjadi orang yang mungkin cukup gitu ya. Saya nggak berarti dia sukses. Dia hidupnya kecukupan, pasti dia akan tertanam di hatinya. Nah, jadi tuh kadang-kadang tuh ada wisata hati gitu ya. Nah, dari situ kalau dia misalkan seorang pekerja, dia ngomong tuh sama atasan dia, diceritain tuh tentang ini. Nah jadi semua tuh dari situ, dari komunikasi, dari informasi, dari media. Nah yayasan ini bisa dikenal kemana-mana gitu. Nah kalau kita udah dikenal, diyakinkan, baik itu donatur maupun pemerintah, artinya bukan meyakinkan dari ucapan saya, pekerjaannya. Ini kan dilihat langsung nih, orang lihat aja udah terenyuh gitu ya gitu. Masya Allah ini saudara kita seperti ini gitu. Ya nanti kalau dia udah mungkin punya hati, dia kan nanya, Pak apa sih Pak kebutuhan yang ini? Ya saya jelaskan yang sesungguhnya. Ya saya bilang saya di sini yang paling butuh tuh kebutuhan sehari-hari. Ya kalau mungkin kalau misalnya untuk kebutuhan yang lain kayak sabun cuci, kayak apa alat pembersih karbol gitu. Karena kita perkumpulan orang-orang yang tadi yang kencing sembarangan itu kan harus pakai alat kebersihan gitu. Kalau dia udah diketahui kebutuhan kita ini, setidak-tidaknya dia nggak mampu nih, dia punya teman, dia pasti ceritain. Temannya kok apa iya kan begitu, tentunya kan karena dia dengar cerita dari teman yang tadi kan gitu. Nah disitulah mulai dari mulut ke mulut bisa menimbulkan keberkahan kita di sini kan gitu. Hebat juga loh, dari kecil terus sekarang udah jadi gede ya Pak Haji ya. Saya nggak mimpi, nggak ada harapan. Nggak ada harapan awal seperti ini gitu. Nggak ada harapan seperti itu. Semua ini dengan waktu berjalan, yang penting kita semangat. Betul. Satu, tidak mengharapkan kalau soal kita punya kelebihan, punya berlebih yang kita makan gitu ya, yang kita itu kan anugerah namanya. Anugerah dari Allah, inilah anugerahnya. Ya maaf gitu ya, ya punya mobil operasional itu anugerah namanya untuk kebutuhan gitu. Terus kayak bangunan-bangunan yang di luar akal sehat kita untuk kan ini kan kalau kita hitung, kalau saya hitung-hitung ya udah pasti ratusan juta. Iya. Ya. Kalau sekarang tuh pasiennya ada berapa tuh? Sekarang ini agak menurun, karena banyak yang pada pulang. Oh, alhamdulillah dong ya. Bersyukur, saya sangat bersyukur ya. Pas didata kemarin nih, pas Januari. Nah, saya kita cek semua nih. Kayak tadi ada yang pulang ada yang pulang tuh, si Pirli tadi tuh, yang takut pirang tadi pulang. Prilly ya, siapa Prilly ya namanya? Ya Pirli itu dia itu. Pirli atau Prilly itu sangat-sangat meresahkan. Ibunya kan sendiri. Bapaknya kan punya istri, udah punya anak 3. Tadi pas saya korek, ternyata dia ini problemnya masalah keluarga. Kurang kasih sayang, kurang kepercayaan terhadap anak pada orang tua gitu. Jadi anak tadi itu dia ingin ketemu bapaknya kan udah punya istri, punya anak 3, tapi ibunya melarang. Jadi ibunya tuh melarang itu, ya namanya ibunya mungkin kesal sama bapaknya. Apa ungkapannya, bapakmu tuh nggak kenal sama kamu. Kalau kamu kenal sama kamu, pasti dia sayang sama kamu. Ternyata sehingga sekarang ini kamu udah seperti ini, apa perhatian yang nggak ada, jadi dilarang tuh. Anak ini kan apapun bentuknya itu kan bapaknya. Betul. Dia ingin ketemu bapaknya tapi dilarang oleh ibunya. Akhirnya kan stres awalnya tuh. Stres. Nah, keluar dari lingkaran keluarga yang kata-kata baik pada ibunya udah nggak didengar nih. Bergaul lah dengan anak-anak yang kurang, kayak merokok, nongkrong. Ini awal dari anak membuat yang tidak patuh dengan orang tua. Akhirnya apa? Mencuat lah tuh. Akhirnya sama orang tua tuh selalu benci, nggak senang gitu. Kalau ibunya berkata tuh udah nggak dihargain, marah-marah. Akhirnya kita jemput dia tuh ke sana.
kita jemput, karena ibunya minta bantu kita jemput gitu. Nah, di sini kita rehab selama 3 bulan, alhamdulillah. Nah, ibunya pun baru tahu tadi tuh ini ungkapin sama dia gitu. Jadi satu, memang anak kan tergantung pola asuh orang tua. Anak jangan sekali-kali ya kalau yang keinginan positif kita cegah gitu, kecewa akhirnya. Jadi malah makin parah ya. Satu, kedua, jangan sekali-kali, ini menurut saya nih ya, dibanding-bandingkan. Kan kadang-kadang anak nih ada yang satu soleh gitu, punya prestasi, yang ini mungkin agak beda. Ini dibandingkan itu jangan sekali-kali. Anak akan tambah menurun, bukan tambah semangat. Ya, banyak kadang-kadang nih sekeluarga nyalain sukses, kok dia beda gitu. Tuh guys, bener nih. Pola asuh ini sangat mendukung pertumbuhan seorang anak. Iya, emang. Anak walaupun tadi dia secara prestasi, secara IQ mungkin rendah, tapi dia punya kelebihan yang lain. Betul. Inilah yang perlu kita hargain gitu. Makanya dari keluarga dulu, anak ini sakit ini, coba ini kita lihat keluarga itu seperti apa gitu. Kita jangan menyalahkan anak, kayak anak main HP, akhirnya kecanduan. Iya. Kayak anak main obat di luar karena di rumah tuh dia nggak nyaman. Ya. Kalau udah kena, bukan berarti anak ini nggak nurut, karena udah terpengaruh. Cara berpikirnya, mindsetnya udah mengaruh. Katanya anak ini kok nggak patuh sama orang tua, selalu ngelawan, karena udah kena ininya. Akal sehat secara apa ya, sesungguhnya itu udah berubah gitu. Nah, inilah yang kebanyakan kenapa populasinya orang DGJ semakin kemarin semakin bertambah. Tadi lingkungan, pertama lingkungan keluarga, lingkungan sama sekitar, kata-kata, kata-kata ucapan ya. Anak adalah tadi tumbuh kembang ini. Coba kalau kita belajar dengan anak kecil, saya perhatikan ya, anak baru usia bisa jalan misalnya gitu ya, baru usia TK, kalau kesenangan dia dilarang, dia pasti nangis, berontak dia. Betul. Contohnya kalau saya perhati ibu nih ya, anaknya kan cuma main becekan tuh kalau hujan tuh ya, ibu tarik tuh, diangkat, kan nangis tuh, berontak tuh, karena itu kesenangan dia ingin cari tahu. Karena kita memang nggak paham, udahlah cegah. Satu, kalau anak ini mungkin aktif, ibunya kadang-kadang nih nggak mau capek, ini salah besar. Ya, nah ini artinya tumbuh kembang anak ini, anak kan soalnya kalau dia mau tahu tuh, tapi memang kalau anak kecil kan dia tidak mengerti membahayakan dirinya. Padahal dia ingin tahu, punya inisiatif karena dia ini jalan ininya. Kalau anak pasif, bukan berarti anteng tuh bagus. Itu harus deteksi di usia dini ya, kepada psikolog, kepada psikiater gitu. Kalau anak misalkan nih, kadang-kadang anak nih yang baru umur setahun kok belum bisa bicara. Terus jalan juga agak susah, ini buru-buru. Kita bawa ke yang ahlinya gitu. Nanti di situ ada arahan seperti apa gitu. Bukan berarti anak ini anteng kita enak, bukan. Justru anak seperti itu nanti ada keterlambatan. Baik secara aktivitasnya sesuai dengan anak itu perlu kan gitu. Berarti ini sekarang pasiennya tuh ada berapa tuh Pak Haji? Sekarang kalau nggak salah itu ada 384. Wow. Ya. Oh, udah banyak ini yang di pulang. luar relawan nih, di luar relawan gitu. Udah menurun ya waktu itu kan aku kesini 517 apa? Satu, karena ini kan kita juga sekarang kalau kita terima terus yang ada keluarganya nih, bisa naik lagi. Nah, saya selalu berikan edukasi kepada keluarga. Kalau mau kesini, pertama dandanin dulu dia punya KTP ya. Kalau yang punya keluarga dan nih. Karena ini sangat penting. Kadang-kadang kan keluarga ini, mentang-mentang dia sakit, dia mah nggak bisa punya KTP. Padahal tuh bisa. KTP, KK itu penting. Karena itu ya hewan aja punya identitas. Betul. Apalagi manusia. Kadang-kadang keluarga nih nggak mau. Nah jadi di situ saya syarat. Ibu kalau mau kasih ini keluarganya, syaratnya punya KTP dan KK. Jangan mentang-mentang orang sakit jiwa tuh segalanya tuh nggak ngikutin aturan yang sesungguhnya sekarang. Karena nanti kalau dia punya KTP, kalau sakit susah. Kalau dia sakit, ya kan harus didata nih. Betul. Kita kemarin kan ada kementerian datang ke sini tuh, Pak ada berapa pasiennya, ada sekian. Coba dong Pak minta datanya. Begitu data tuh, sekira kali data cuma hanya nama aja ya. Ternyata tuh data tuh nomor NIK. Nomor NIK. Sekian banyak ini nomor NIK cuma hanya 200. Satu bulan saya teleponin keluarga pasien yang ada keluarganya nih. Ternyata itu nggak serta-merta mudah keluarganya. Alasan dia apa? Pak, dia kan Pak sakit udah lama Pak, udah punya KTP. Jangan dibilang lama Pak, sekarang tuh nggak ada yang susah. Pemerintah tuh kasih kemudahan, ya. Nanti apa kemungkinan seperti apa? Karena harus punya KTP. Itu dasarnya hidup walaupun dia miskin harus punya KTP. Betul. Kalau dia misalnya nggak punya data,
bagaimana tuh orang membantu pemerintah khususnya kan begitu ya. Makanya di sini banyak kan warga tuh pada berantem sama RT. Sampai RT sumpah-sumpahin. Kenapa? Yang prasejahtera ini dapat bantuan BLT. Ini yang benar-benar miskin nggak dapat. Karena yang miskin ini nggak ngerti, dia nggak punya data, nggak punya KTP. Begitu dapat bantuan dia marah. Padahal di awal bilangin bapak dan ibu bikin KTP supaya nanti gampang datanya. Betul. Pemerintah itu kan memberikan asal ada dasarnya data. Iya. Kalau datanya nggak ada, ya nggak bisa. Pak, soalnya orang miskin loh. Datanya mana nggak ada dia orang miskin, nggak bisa kayak gitu. Harus data. Makanya tadi kita nih yang banyak pun datang kemarin nih kita cegah dulu. Yang penting bikin KTP dulu. Supaya kalau dia sakit, kan jelas tuh. Ketika juga mungkin kalau ada hal-hal yang lain gitu ya. Gitu. Masya Allah banget nih Pak Haji Marsan. Kita memang hebat. harus seperti itu. Sehari aja tuh kemarin tuh bilangnya bisa menghabiskan berasnya berapa kuintal? Satu hari itu untuk 3 kali makan 1 kintal 50. 1 kuintal guys. Sekarang ini agak berturun nih. Oh agak menurun nih. 1 kintal sekarang nih sehari. ya. Kenapa? Itu kan cuma hanya 400 kurang. Iya 400 kurang. Gitu. Jadi sedikit agak menurun. Kenapa? Dari mulai Februari nih kita tolak itu. Dari Januari Februari kita tolak. Kalau dia tidak punya kelengkapan, terkecuali kiriman dari polisi malam, dari masyarakat, dari sosial, memang mereka di jalanan, itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau yang punya keluarga harus lengkapi dulu, biar mereka tuh diakui sebagai warga negara, jangan cuma hanya sebut warga negara, tapi secara apa ya? Secara hukum identitas itu nggak ada gitu. Iya betul. Orang hewan aja ada, atau lahirannya kan hewan kalau yang dihargai kan begitu. Iya betul. Satwa langka tuh kalau yang berharga lah, punya identitas masa manusia. Punya sertifikat lah, Lah. punya ini, punya itu ya. Nah ini jangan akto, KTP juga nggak ada, coba Iya. manusia gimana? Gila hebat banget. Bener-bener Pak Haji. orang ODGJ udah direndahkan secara moralitas, termasuk hak asasi dia direndahkan, itu nggak bagus kayak gitu. Iya. Ya sebagai keluarga gitu ya. Iya. Gitu. Benar. Jangan mentang-mentang dia orang gangguan jiwa tuh artinya nggak berguna, ya jangan juga kayak gitu. Iya. Wah guys, ini udah mau maghrib nih soalnya nih. Iya mbak. Kalau mau ngobrol mah nggak akan selesai-selesai ya Pak Haji ya. Panjang. Belum kejadian di sini ya yang bermacam-macam. Yang pasien saya tuh ya. Iya. Tadi ada yang melahirkan di tangan teman-temannya. Iya. Ada yang melahirkan di kamar mandi. Iya. Ada yang melahirkan di tempat tidur hampir injek-injek bayinya. Banyak lah kalau ceritain. Itu pokoknya banyak banget ini ya mah yang ceritanya. cerita ini aja lah. Cerita sepenggal Iya. cerita sejarah dari Yayasan Al-Fajar Berseri. Oke guys, pokoknya nanti kalau seandainya ada kalian semua yang ingin menyisihkan rezeki kalian kepada orang-orang yang kurang beruntung, bisa nanti aku kasih di description boxnya ya di YouTube aku. Oke? Karena kita udah maghrib ini, jadi kita selesaikan dulu untuk hari ini. Oke? Dah guys, I love you semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.